tadi sedikit menyampaikan ternyata kemarin ada sejarah yang terukir Pak Nugroho. Akhirnya Mas Rizal yang sudah lama menurut saya memang agak lama, nggak jumpa bisa alhamdulillah kita bisa hadir di tengah-tengah kita. Nanti mudah-mudahan bisa menyampaikan sepatah beberapa kata istilahnya ya, untuk memberikan takjil begitu. Dan saja karena bagaimanapun juga menurut saya pribadi kayaknya tenaga, pikiran dan lain sebagainya ini estafet dari Pak Nugroho. Mohon maaf ini mudah-mudahan tetap mendapatkan tempat yang selayak ada di sisi Allah. Ini ya satu-satunya dari awal saya kesini kenal Mas Rian itu ya Mas Rian yang bisa nanti bisa kalau ada apa-apa itu cukup baik mungkin begitu. Terus sponsor, Pak Setan juga semuanya siswa-siswi anak-anak saya. Kalau kesempatan ini saya panggil santriwan-santriwan begitu ya. Ini yang berbahagia tentunya mari kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita pada sore hari ini masih mendapatkan kekuatan, sehat walafiat sehingga bisa berkumpul bermuajah sebagaimana kegiatan selama Ramadan ada kegiatan takjil yaitu menjelang berbuka kita yang pesertanya dari siswa-siswi yang berada di SMK Muhammadiyah Salatiga. Kemudian pada sore hari ini agak luar biasa karena apa? Yang hadir adalah semua pengurus OSIS SMK Muhammadiyah Salatiga. Ini yang memang sore ini khusus untuk pengurus. Sedikit akan saya sampaikan acara kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama nanti kita buka bersama-sama, kemudian kita lanjutkan sambutan singkat atau motivasi atau apapun itu nanti namanya dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Salatiga karena ini pesertanya pengurus OSIS. Tadi sudah direncanakan bahwa pengurus OSIS ini adalah merupakan siswa-siswi yang tidak sama dengan siswa pada umumnya. Kalian harus memang dari penampilan, kemampuan dan sebagainya ini sudah harus tidak sama dengan siswa yang lain. Apalagi bentuknya tentang kedisiplinan dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya mungkin Bapak Kepala Sekolah nanti secara singkat akan menyampaikan program-program kaitannya dengan kegiatan pendaftaran siswa baru mungkin pada pengurus OSIS yang pada kesempatan ini ya mungkin beberapa ya yang nggak bisa hadir, tapi karena memang sesuatu hal rumahnya jauh, mungkin juga keadaan tadi hujan sehingga yang hadir ini kurang lebih dari 30 siswa. Ini ya lebih dari separuh lah begitu, karena ada yang di luar. Begitu. Ya semuanya jamaah rahmatullah, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang berikutnya adalah sambutan atau pengarahan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Salatiga kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo yang saya hormati, yang pada kesempatan ini kami Pak Mas Rizal, Pak Puri, Ibu, Bapak Guru, pembina pembimbing kegiatan Ramadan, Pak Soryono, Pak Budori, Bu Indah, Pak Budi, Pak Beden dan Pak Siftah. Istri juga semuanya yang saya hormati, Sofian, anak-anak semua, segenap pengurus OSIS atau pimpinan organisasi siswa internasional atau pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Salatiga, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di
kegiatan sore hari ini menjelang waktu takjil kita laksanakan kegiatan di Masjid SMK Muhammadiyah Salatiga yang merupakan pesan yang masih sangat segar kita terima bersama. Hidupkan dan makmurkan masjid-masjid Muhammadiyah termasuk SMK Muhammadiyah dari pimpinan Sabang almarhum dari Bapak Nugroho, dan semua juga dipesani demikian begitu. Maka kita bagian dari keluarga Persyarikatan Muhammadiyah, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Salatiga merupakan bagian dari gerakan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengindahkan semua nasihat instruksi baik tersebut, seperti itu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diamanati menyampaikan dan menyempurnakan risalah di umat akhir zaman, dan kita bersyukur mendapatkan dakwah dan mengikuti jalan keselamatan tersebut. Ibu bapak yang saya hormati serta anak-anak semuanya, kegiatan semacam ini menjadi satu kegiatan yang dirindukan, yang sangat kita rasakan indahnya kegiatan di masjid seperti ini. Kalau ibu bapak yang pernah sampai di Masjid Nabawi, belum ya? Jadi sebentar lagi silahkan Pak Nurdin ya, sudah. Menjelang maghrib seperti ini sudah biasa, ngumpul muter-muter begitu, yang disebut dengan berhalakoh begitu ya, ngumpul muter-muter begitu untuk berbagai kegiatan di sana. Ketika ketemu dengan bahasa Arab begitu, kajian ini dalam tahsin bacaan Quran itu di situ ada pembimbingnya, ada yang masih tahqiq bacaannya. Tahqiq itu cara baca yang masih apa itu kaku-kaku begitulah. Iya, masih terbata-bata gitu. Sampai pada yang sudah mulai sampai pada yang fahmil Quran begitu ya. Artinya membaca Al-Quran sampai dengan pemahamannya. Di situ ada pemandunya, ada pembimbingnya. Kemudian satu-satu dipanggil, baca gitu, dan dibetulkan. Dan itu relawan-relawan semacam itu banyak banget, syekh begitu itu. Kemudian ketemu satu halakoh, kok bahasanya kok nyambung nih. Ternyata bahasa Indonesia yang sangat familiar. Beliau menyampaikan satu kajian keislaman yang sangat bagus. Sering-sering yang disampaikan adalah kisaran tarikh sepak terjang Rasulullah, para sahabat begitu ya, menceritakan bagaimana perang Uhud itu sebagai pembelajaran sangat berharga untuk umat Islam. Di situ menjadi satu kajian yang sangat indah sekali. Kemudian menjelang takjil itu ya, menjelang berbuka itu segera digelari apa itu? Plastik. Cepat sekali, gitu. Karena kalau misalnya begini ya plastiknya melingkar begini aja. Terus setelah itu di situ segera diberikan sajian yang sudah disiapkan. Tujuannya apa? Supaya nggak kotor begitu. Jadi tidak ada kegunaan. Kalau kita belum siap ya, plastiknya belum siap, sehingga beda lah. Artinya kesigapan tim itu memang sudah sampai seperti itu. Nah, kemudian selesai takjil makan, ada yang sisa ditaruh plastik nanti bawa pulang, ada yang selesai di situ. Yang jelas begitu selesai segera dirapikan kembali, angkat, dirapikan, bersih kembali. Kemudian setelah selesai pembagian adat, secukupnya persiapan untuk sholat, segera dikumandangkan apa itu iqamah, dan kemudian sholat berjamaah. Kondisinya cepat sekali dan tertata dengan baik. Baik anak-anak semua, jemaah rahimakumullah, kita hadir bersama di SMK Muhammadiyah, di Masjid SMK Muhammadiyah Salatiga, dan kemudian ini pengurus OSIS atau IPM merupakan bagian depan di antara para siswa
untuk menguatkan SMK Muhammadiyah Salatiga dengan berbagai kegiatan dan juga kelangsungan dan kekuatan kebesaran SMK Muhammadiyah Salatiga. Nah, hampir 1 tahun kalau dimulai Juli akhir, sekarang sudah masuk di bulan April, sehingga April, Mei, Juni 3 bulan, berarti yang sudah berlalu ya 8-9 bulan begitu Pak. Ya, artinya sekian waktu sudah seberapa yang anak-anak berbuat, yang sudah kalian dapatkan untuk pembekalan kecakapan, keterampilan. Kecakapan itu kalau di bengkel kecakapan prakteknya, kalau di organisasi itu kecakapan komunikasi, kecakapan menyelesaikan berbagai persoalan, program, dan kemudian latihan-latihan yang setelah dilakukan sudah seperti apa. Kalau kemarin terkendala apapun misalnya begitu, ya segera dievaluasi. Masih ada waktu sekian bulan. Oh, tapi ini tidak lama lagi habis puasa Idul Fitri tidak lama lagi, terus penilaian asesmen akhir tahun ya, akhir tahun ayo nih enggak. Tetapi kalian rata-rata ini kelas 10. Kalau kelas 10 berarti kelas 2 kelas 11 atau kelas 2 yang akan datang harus mulai mempersiapkan. Besok saya akan penuhkan dari kekurangan yang kelas 1 itu. Misalnya kemarin tapak suci belum bisa ikut terlibat, belum ikut bersama-sama, padahal kesempatan sangat berharga sekolah di Muhammadiyah. Kalau tidak ikut tapak suci gelo gitu maksudnya. Kenapa? Di sekolah-sekolah lain tidak didapatkan seperti itu. Kegiatan kepanduan Hizbul Watan ketemunya di sekolah Muhammadiyah. Ayo dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kendalanya kemarin apa? Seragamnya belum punya. Nah, sekarang persiapan. Tahun ajaran baru kelas 1 misalnya nanti kegiatan tapak sucinya semarak, ikut bersama adik-adik nantinya. Nah, itu misalnya seperti itu. Kita semangati, kita kuatkan kegiatan-kegiatan itu, dan itu tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kapanpun situasi seperti apapun, anak-anak bisa kerja dari kemarin yang kurang. Nah, ini yang perlu pengurus OSIS selaku penanggung jawab mengurusi, harus belajar bagaimana cara mengurusi, bukan hanya sekedar di organisasi IPM di dalamnya itu saja yang diurusi, melainkan bersama-sama mengurusi kegiatan yang itu disuguhkan, disajikan kepada teman-teman kamu yang tidak masuk dalam kepengurusan atau pimpinan IPM. Ini harus siap belajar seperti ini. Kesulitan apapun silahkan konsultasi, bisa didiskusikan, bisa minta bimbingan kepada dewan pembina atau pembimbing atau pendamping. Insya Allah akan ketemu cara-cara strategis yang terbaik dengan niatan ingin belajar untuk memiliki kemanfaatan yang lebih besar di SMK Muhammadiyah Salatiga. Selanjutnya, untuk menguatkan jamaah di SMK Muhammadiyah Salatiga, saya pesan kepada anak-anakku semua, pasti punya keluarga, punya saudara, punya sahabat, punya teman, baik itu teman dekat ataupun teman jauh, dalam arti mungkin domisilinya begitu. Cari, kalau keluarga ketemu, alhamdulillah di antara keluarga ada yang kelas 3 SMP. Pak baru kelas 2 direncanakan yang akan datang. Kalau sudah kelas 3 ditulis siapa namanya, alamatnya mana. Satu anak usahakan 5, gitu aja. Nggak usah 10 dulu lah. Kalau bisa nyampe 10, alhamdulillah 5 saja. Yang keluarga, yang tetangga. Syukur tetangga ada 2, berarti keluarga 1, tetangga 2, sudah 3. Tinggal kurang 2 dari saudara, dari teman, sahabat. 5 teman, tulis nama, alamat, dan dilakukan pendekatan. Untuk apa? Kita ajak bersama-sama bergabung dalam
Jamaah Keluarga Besar SMK Muhammadiyah Salatiga tahun pelajaran 2023-2024. Saya minta jawabannya kira-kira sanggup nopo mboten? Insyaallah. Piye Pak? Napa? Siap? Siap. Iya. Gimana? Siap? Siap dulu lah. Soal mau urung ketemu, cari lagi, gitu kan? Yang penting tidak tempuk. Tahu maksudnya? Pak, saya nggak punya saudara saya mau pulang itu mau anak tunggal, ayo orang dua adik, bisa yang begitu kan? Artinya, ponakan nggak punya lagi misalnya, siapa lagi? Tunggal buyut, gitu misalnya. Yang penting kan tidak tempuk. Loh, saking wah saya punya teman di SMP dulu. Nah, silahkan cari 5 dulu aja. Dilakukan pendekatan dengan baik. Wis pokoknya ayo bareng-bareng memakmurkan jamaah di SMK Muhammadiyah Salatiga. Siswa tata busana kelas 1 ada berapa nih? Semuanya. Yang satu kelas 12 ya. 12 kali 5 berapa nih? Berapa? 60. Udah enggak apa-apa 60, wis alhamdulillah begitu. Artinya usaha ikhtiar ya. Usaha ikhtiar piye carane cari adik-adik di SMP, Tombol Teparo dan sebagainya itu 5 dulu dilakukan pendekatan. Gitu. Soal ada kesulitan konsultasi dengan Pak Budori, dengan Pak Sun, dengan Pak Sipta, dengan Pak Sofian, Pak Budi, Pak Nurdin, silakan konsultasi. Memang tidak mudah, tetapi itu sebuah tantangan dan insya Allah kalian bisa jalani. Kemarin saya saksikan ada satu anak, mana hadir nggak? Oh, ya. Satu anak itu dengan komunikasi di lewat Facebook sudah 5 yang connect dengan dia, kemudian diajak ke sini. Kenal di mana? Betul tempat kalau Pak. Saya kenal di Facebook. Nah, ini yang sudah dilakukan lewat media sosial. Nah, yang personal tradisional itu karena apa? Perlu komunikasi langsung kepada anak-anak semua, adik-adik semua, agar nanti bisa lebih yakin. Ayo main di SMK Muhammadiyah Salatiga, mau pilih jurusan apa dan sebagainya. Bekal, Pak, saya harus ngomongnya seperti apa? Nanti minta tuntunan dan bimbingan kepada ibu bapak guru. Ya, kalau kalian sudah punya rumusan sendiri, jalan 5 dulu saja. Kemudian diajak daftar, kemudian sampai daftar ulang, yakin 2023-2024 menjadi teman-teman kamu semua. Siswa tata busana kelas 10 besok tahun yang akan datang 60 gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Itu saya mantep ya. Amin. Mudah-mudahan bisa. Dan semua bapak guru pun akan melakukan hal yang sama. Gitu ya. Baik, ini sebagai pengantar kegiatan pencerahan jelang takjil di hari ini Ramadan 1444 Hijriah, hari yang ini hari Kamis, berarti hari ke 15 ya. 15. Besok 15. Baik, kesempatan tidak terasa, kita sudah sampai hampir pertengahan. Kalau perhitungan penentuan ketetapan dari majelis tarjih dan pemikiran Islam Muhammadiyah sudah menentukan PP Muhammadiyah tanggal 21 April itu nanti sudah hari raya Idul Fitri, sehingga melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini dengan hitungan 29 hari. Baik, terima kasih, itu dulu. Nanti lebih detail besok kalau mau diskusi tentang nopo kok tanggal selikur karo lorikur pemerintah karo Muhammadiyah, besok kita kaji secara khusus ya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi
ada, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, kalian semua di wadah OSIS atau IPM, organisasi khusus yang ada di dalam sekolah itu adalah OSIS. Kalau di Muhammadiyah IPM pada dasarnya pengurusnya ya OSIS ya IPM. Itu memang harus betul-betul menjadi siswa yang apa tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Kita coba segala sesuatu itu, mari kita pertama merencanakan, ya segala sesuatu direncanakan. Setelah direncanakan, dijalankan. Nah disitulah dalam perjalanan itu akan ketemu dengan berbagai jalan yang penuh lubang dan mendaki. Artinya masalah. Nah kita harus berlatih untuk mengatasi masalah yang terjadi. Setelah itu kita akan nanti mendapatkan hasil. Dievaluasi tadi ada masalah terus hasil. Jadi pertama direncanakan. Silakan masing-masing untuk menyebarluaskan kepada sanak saudara, kadang handitolan dan sebagainya bahwa sekolah kita SMK Muhammadiyah Salatiga adalah satu-satunya SMK swasta yang mempunyai label pusat keunggulan, tidak dimiliki dengan sekolah yang lain. Nah, dengan pusat keunggulan itu dituntut harus mendapatkan siswa yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Jadi kalau siswanya banyak itu berarti yang kompeten juga banyak, yang baik juga banyak. Tidak hanya pengurus OSIS hanya 26 siswa, tentunya lebih dari 100 karena siswanya banyak. Oleh karena itu pemerintah melalui tadi bantuan-bantuan baik kerjasama dengan perusahaan maupun bantuan yang lain, ini kita dituntut untuk mendapatkan atau mencari kader-kader yaitu siswa itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Guru juga bekerja keras semaksimal mungkin, terus anak-anak juga kita libatkan. Kalian dilatih untuk tadi punya rencana, menjalankan, mesti ada masalah baru nanti akan tujuannya sampai mendapatkan siswa yang sebanyak-banyaknya, teman yang sebanyak, apalagi ini bulan puasa juga kita tetap tidak henti-hentinya doa, karena pada bulan puasa ini termasuk doa yang gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan pada bulan puasa. Begitu ya, siap ya. Nanti akan menghadapi masalah-masalah. Oh, saya ternyata seperti tadi yang dari Purwokerto, Yupan ternyata dari Kanisius Semarang, gitu. Nah, paling gampang kan ke SMP-nya yang kemarin, gitu ya. Ayudia tadi dari SMP 4 misalnya, mungkin punya saudara, punya Pak D, punya UDE, saudara. Nah, ini nanti akan ada temuan-temuan. Maka mungkin nanti dalam perjalanan khususnya pengurus OSIS, nanti saya juga akan coba seperti apa perjalanan itu, hasilnya seperti apa. Bisa nanti saya, Bu Indah, Pak Sofyan dan Pak Yamasari akan terus mengawal kalian. Gitu. Lebih-lebih nanti habis Lebaran kita masuk itu harus ada. Nah, terus kamu sampai di mana? Ini nanti saya yang rapotmu kayak apa? Maksudnya perjalanan itu nanti ke kesiswaan saya yang apa? Gitu. Harus itu punya rencana. Oh iya Pak, saya sudah kesini kendalanya semacam ini. Gitu. Bahkan ini ada saudara, kebetulan saudara ini bisa dikembangkan dan tadi supaya kita mendapatkan teman yang sebanyak-banyaknya karena dituntut dari sekolah kita yang semacam ini. Gitu ya. Paham ini? Adi? Iya, masih ngantuk. Semangat ya. Dimas? Oke ya. Jangan takut-takut atau jangan malas, kita latihan. Semuanya latihan. Nanti ada masalah apa, ternyata di sana ditolak dan sebagainya, tidak masalah, gitu ya. Harus mencoba dan mencoba terus. Gitu. Ini insya Allah kalian nanti jadi calon-calon pemimpin, ya, karena di wadah OSIS nanti kalian ini untuk menghadapi masa yang akan datang, insya Allah ini merupakan latihan yang sangat baik, sangat berguna sekali. Demikian ini kita lanjutkan acara ini sudah terus berjalan waktu. Kami mintakan dari Mas Rizal nanti menyampaikan
Ya, dari PCR kita lupa saja, jadi mungkin secukupnya, mungkin bisa biar anak-anak ini juga cinta Muhammadiyah, dan memang Ortom itu anak-anak belum tahu sama sekali organisasi otonom sing di Muhammadiyah itu IPM itu apa, padahal ya ini terus cara memakmurkan masjid ini bagaimana, ini masih apalagi masih kami semoga mungkin ya secukupnya untuk menjelang masjid sebatas kata tausiah atau apapun itu namanya, kami mintakan dari pengurus cabang yang dalam kesempatan ini Mas Rian yang lalu monggo waktu secukupnya monggo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah, Ketua Ranting dan seluruh pengurus, guru serta siswa siswi SMK Muhammadiyah. Dan ini waktu ditampil agak sedikit, tolong HP-nya ditaruh dulu di depan ya, biar nanti bisa menerima apa yang kita sampaikan. Yang pertama ya, kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas wafatnya Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidorejo, wafatnya di masjid ini ya, dan beliau wafat bersamaan dengan segala sesuatu yang beliau cintai. Beliau mencintai masjid, aktif di dewan masjid. Beliau mencintai Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah. Wafatnya di Masjid Muhammadiyah. Beliau suka berpuasa, wafatnya sedang berbuka puasa. Beliau senang menyediakan takjil, wafatnya saat menyediakan takjil. Insya Allah beliau ini memiliki banyak ciri husnul khotimah. Dan kita patut iri kepada pimpinan kita di cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Iri atas kebaikan beliau. Nah, anak-anak semua serta bapak ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jadi teringat tadi kepala sekolah menyampaikan cerita di Nabawi. Pernah saya diberi nasihat di Masjid Nabawi oleh Ustadz Ariful gitu, di pintu 25 kalau habis maghrib biasanya di sana ada kajian yang diisi oleh Syekh berasal dari Indonesia, biasanya diambilkan dari Universitas Islam Madinah. Beliau menyampaikan, dan insya Allah apa yang Pak Nugroho alami masuk ke ciri-ciri orang yang beruntung yang ada dalam Al-Quran yang Allah sebutkan berulang-ulang. Yang pertama, ada kelompok orang yang menjadi tujuan kita berpuasa di Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa, itu menjadi tujuan kita berpuasa Ramadan. Kelompok orang bertakwa ini adalah kelompok orang yang sangat beruntung. Bagaimana tidak? Dalam Al-Quran ada 260 kali pembahasan tentang keutamaan takwa. Mas, ya, perhatikan. Ada 260 kali pembahasan tentang keutamaan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita tahu, ya, maka kita akan berlomba-lomba seperti Nugroho misalkan, semangat menjadi orang bertakwa kalau kita tahu keutamaan menjadi orang bertakwa itu. Di antaranya apa? Dari 260 kali itu coba kita bahas 2 saja. Quran surat At-Talaq ayat 2 ayat 3, kalimat terakhir ayat 2, kalimat awal ayat 3. Mungkin kita semua hafal ya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian lanjutnya siapa yang hafal? Siswa? Hafal? Ucapan tarik saja. Ya. Allah dalam Al-Qur'an ya surat At-Talaq itu menyampaikan barang siapa bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja. Aku beri ia makhraja, jalan keluar dari setiap kesulitan. Rampung oleh dewe, nek setiap masalah dijamin ada jalan keluar. Syaratnya cuma satu, jadi orang bertakwa. Coba betapa indahnya hidup kita, betapa beruntungnya hidup kita di dunia maupun di akhirat. Saat ada masalah yang dunia enak, ya tak? Apalagi nanti menghadapi masalah di akhirat, semua enak, gitu ya. Tetapi kalau kita bertakwa, ya ja'ala makhraja. Ya, aku beri jalan keluar. Ya kan? Maka rugi kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Ya. Maka harus berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian dibalik, nek uang urip kakean masalah orang jalan keluar, maka perlu dipertanyakan ketakwaan. Ya. Satu penyebab permasalahan hidup adalah dosa. Mula ojo gawe dosa, ojo pacaran, ojo berzina, ojo menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Jangan berjudi, jangan ambil riba, jangan sedikit pun membuat dosa, karena dosa itu akan menjadikan masalah bagi kehidupan kita. Oke. Nah, kalau kita menghadapi masalah, yang kita lakukan pertama kali adalah bertobat, mengembalikan kembali, merebut kembali ketakwaan yang lepas dari diri kita. Ramadan adalah salah satu cara untuk mengembalikan ketakwaan pada diri kita. Ya, jadi orang yang beruntung itu yang pertama adalah orang yang bertakwa. Ya, baru satu kalimat, satu pembahasan saja, satu keutamaan takwa saja kita dapatkan dalam Al-Qur'an tadi, ya, ayat 2 surat At-Talaq sudah selesai oleh Bapak Ibu. Baru satu, masih ada 259 keutamaan gitu ya. Yang kedua, lanjutannya dari situ, ya, dan akan aku beri kata Allah rezeki dari arah yang tidak diduga. Pulau enggak, ya Mas, jangan kumpul nek ndelokke ono kiai, ono ustaz, ono guru, gaweane usmulah, tapi yo duwe mobil, yo duwe omah, yo iso mangan, iso nyekolahke anak. Aja mbok arani kok kayak ngono yo. Karena ketakwaannya itu yang menjadikan datangnya rezeki dari arah yang tidak diduga. Mulai pengen sukses di depan jadi orang bertakwa dulu. Ya, dene untuk jalan rezeki Allah kasih jadi montir, jadi pengusaha bengkel, jadi apa itu hanya cara Allah saja. Itu yang pertama. Jadi sangat beruntung orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Ya, nanti ada disebutkan dalam kelompok orang yang kedua. Apa kelompok yang kedua itu? Ada sebuah kalimat atau ayat dalam Al-Quran, kalimat dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, dan diulang-ulang sampai 12 kali dan dibagi rata. 6 di Nabawi, di Madinah, 6 lagi di Mekah, Madaniyah dan Makkiyah. Ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. Apa bunyi kalimat itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Diulang-ulang sama Allah sampai 12 kali. Tapi sebelum menyebutkan kalimat itu, sebelumnya pasti Allah berikan ciri-ciri. Kelompok apa la khaufun alaihim walahum yahzanun itu? Kelompok orang yang la khaufun alaihim, tidak pernah merasa khawatir. Ya. Walahum yahzanun, dan tidak pernah merasa sedih, anti galau. Ada kelompok manusia anti galau, orang pernah khawatir ke depan piye, orang pernah sedih yang lalu itu seperti apa, enggak pernah. Termasuk saat nanti mau meninggal
tidak pernah khawatir yang dia tinggalkan nanti akan menyusahkan dia, nggak pernah khawatir nanti yang akan dia hadapi apa. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jaminan keselamatan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Beruntung sekali orang ini. Siapa? Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 62, ya. Siapa? Waliullah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa waliullah itu? Ya, siapa waliullah itu? Wali itu yang dekat, wali kelas, yang dekat dengan kelasmu, ya kan, yang tahu kelasmu. Wali murid, sing paling cerdas kalau murid. Wali wali sing paling cerdas ngomong. Wali itu orang yang dekat. Kalau waliullah itu orang yang dekat kepada Allah. Kita sering salah ya, wali, wong sekti. Memang iya. Wali itu orang dekat sama Allah sehingga sering mendapatkan keajaiban dari Allah. Ya. Waliullah itu tidak pernah khawatir. Ya. Orang gagas, arep mati saiki, arep mati sesuk, ora masalah. Gitu ya. Saya pernah ngobrol sama Pak Nur, jenengan sampun sepuh, mbok yo istirahat, ojo kesel-kesel, ojo ngedrit. Jawabnya apa? Mati mergo kekesel dakwah itu malah cita-citamu. Alhamdulillah lakon. Ya, aku yo meneng wae, ya wis. Karena kan kita kasihan sudah sepuh 70 tahun ampun kesel-kesel. Wong ini. Dek awak dhewe kudu mati gara-gara kesel dakwah. Kowe lak bejo-bejo wong to. Nah, mari kita jawab. Takut. Mudah-mudahan kita juga sama nanti wafat dalam keadaan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. 12 kali Allah ulangi, itu menjadi kelompok orang yang beruntung. Uang sing tenang, tidak pernah khawatir, ya, tidak pernah galau, tenang. Kenapa? Karena dia gondelan karo Gusti Allah. Salah satu juga di ayat yang lain Allah sampaikan yang termasuk dalam kelompok la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi anak semua jemaah Allah, tujuan hidup kita harus kita benahi. Yang pertama harus kita perhatikan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak takwa, ruwet boleh. Pasti. Jadi apapun ruwet. Gitu ya. Jadi polisi sambung. Jadi pegawai pajak, pejabat David. Dan terus ya. Karena apa? Ketakwaannya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, karena sekarang sudah mau berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, mohon dimaafkan kita menghadiri karena kebetulan saya sebelum beliau wafat itu, Mas, aku wis 2 periode, aku wis kesel, aku meh-mehen, ya kan, saya mau maju. Kayak mudeng saiki ya. Ternyata itu sangat bermakna. Nah, kalau tadi ada sama Pak Kuri, nanti sambutan PCM siapa? Lah wakilnya sopo. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Pak Nurul dan kita semua. Mudah-mudahan kita nanti berkumpul kembali di dalam surganya Allah dalam keadaan wajah berseri, dalam keadaan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah dan Allah berikan taufik, hidayah dan inayahnya untuk kita untuk menjalani sisa usia kita ke depan, sehingga sisa usia kita ini benar-benar menjadi usia yang penuh manfaat, usia yang penuh keberkahan, usia yang penuh dengan kebersihan, usia yang penuh dengan kebermanfaatan bagi manusia dan manusia, usia yang terhindar dari perbuatan dosa serta manusia. Anak-anakku semua yang sini, ya, zaman kalian menjadi zaman yang sangat rentan untuk bermaksiat. Hindari. Jangan pacaran, jangan pacaran untuk mesam-mesam. Tak doakan ini waktu yang
yang mustajab untuk berdoa, mudah-mudahan yang punya pacar segera putus. Sedang belum ini ya pacaran. Ruwet boleh kumpul. Ruwet. Dan kita semua mudah-mudahan terhindar dari dosa-dosa yang sudah masyarakat, pacaran, berzina, riba, judi, naudzubillah. Atur nuwun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini kebenaran adalah dari Allah ya. Takwa ini memang yang pertama harus kita tidak hanya pahami, hayati, tetapi juga harus dilaksanakan. Begitu ya, khususnya ya tidak hanya anak-anak, saya juga tadi kok. Oh iya. Ingat, justru dosa itu adalah kata-kata penghalang semuanya, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan harus bisa berusaha menghindari apa yang menjadi larangan Allah. Oke, ini waktunya mungkin harusnya maghrib jam 5:46. Mari silaturahim di Masjid Asaka Muhammadiyah sore ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Nanti terus kita berdoa untuk berbuka puasa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pertemuan kajian pada sore hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Sofyan bisa menyiapkan bukunya biar nanti langsung gitu. Yuk kita bersama-sama berdoa berbuka puasa. Allahumma wa rahmatuhu wa barakatuhu wa assalamualaikum. Nah, ternyata ini caranya langsung mengambil di Serambi ya, di Serambi Masjid. 46 harusnya sudah pas. Berupa 3 ya. Berupa 3 ya, ini persiapan bisa langsung menyiapkan takjilnya. Takjil. Jadi kan mau surat tugas koreksi Pak, jangan lupa. Ini langsung aja. Makanya dibuat Jadinya saya TKK mesti tak. Ada nengok enggak tuh Pak? di anu ambil cewek-cewek ya. Sama nek mau tah itu ambil ceweknya terus. Di tepi. Liputan ya. Liputan. Masya Allah. Moga-moga. Masya Allah. Bismillah. Siapa yang belum?